Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak memiliki pulau berjumlah 13.000 pulau. Indonesia berbatasan dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Australia, Timor Leste, Papua Nugini, Brunei Darussalam, dan Kepulauan Andaman Nicobar. Perbatasan-perbatasan yang ada di Indonesia ini dipisahkan melalui wilayah laut dan wilayah daratan. Dari perbatasan yang ada, justru Indonesia harus terus memperketat penjagaan serta keamanan pada batasan wilayah di Indonesia, karena ini cenderung bisa menuaikan konflik. Meskipun begitu, tetap saja sering terjadi sengketa perebutan wilayah, seperti yang pernah dialami oleh Malaysia dan Indonesia. Belajar dari kasus Sipadan dan Linggitan, yang dimana Indonesia harus merelakan kepulauan tersebut, Indonesia pun tidak mau terulang lagi. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus dan pernyataan sanksi yang konkret terhadap Pulau Sebatik yang Malaysia mulai menggoyahkan keamanan di Indonesia. Ini perlu ditangani secara serius dan melihat potensi-potensi ancaman pertahanan keamanan yang akan muncul. Sekaligus harus terus memberikan perhatiannya pada setiap perbatasan wilayah negara Indonesia. Ancaman yang ada bukan saja pada bidang pertahanan dan keamanan, seperti kurangnya pengamanan yang berarti minimnya pengawasan yang bisa membuat klaim baru Malaysia atau sumber daya pulau itu yang terkuras oleh asing. Bahkan lebih dari itu, seperti masyarakat Indonesia yang bergantung pada Malaysia untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Hal ini diminati masyarakat karena dilihat Malaysia yang lebih dekat dan murah. Selain itu, masalah tenaga kerjaan, banyaknya pekerja Indonesia yang memiliki masalah keimigrasian, khususnya bagi pekerja yang mengalami penahanan paspor oleh majikannya. Selain itu, tidak dibolehkannya cuti sebelum kontrak selesai, biasanya sekitar 2-3 tahun. Oleh karena itu, bila ada keperluan, maka TKI terpaksa meninggalkan pekerjaannya tanpa sepengetahuan majikan. Akibatnya, TKI tersebut pulang tanpa membawa paspor yang dapat menimbulkan masalah di keimigrasian. Masalah ketenaga kerjaan lainnya ialah jenis pekerjaan yang diberikan ketika sampai di tempat kerja di Malaysia tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan ketika di Indonesia. Misalnya di Indonesia dijanjikan bekerja di restoran, namun ketika sampai di Malaysia, pekerja tersebut diminta bekerja memotong babi, sedangkan ia beragama Muslim yang merupakan hal itu terlarang di agama Islam. Dari semua masalah itu juga memunculkan dampak negatif, yaitu mengenai ideologi. Hal ini bisa menunjukkan kebanggaan masyarakat terhadap Indonesia karena masih banyak masalah pemenuhan kebutuhan hidup yang belum terselesaikan. Persoalan yang terdapat di hampir seluruh wilayah perbatasan selama ini tidak jauh dari persoalan ekonomi yang belum terselesaikan juga. Jika tidak segera dicari solusi, maka lambat laun dapat mengikis nasionalisme dan rasa bangga terhadap Indonesia bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan. Contohnya dalam bidang ekonomi, desakan kebutuhan hidup mendorong para pekerja dari Indonesia untuk berbondong-bondong ke Malaysia. Hal ini dikarenakan secara ekonomi, bekerja di perkebunan sawit di Malaysia lebih menggiurkan dibandingkan bekerja di perkebunan sawit di Indonesia. Penghasilan pekerja di Indonesia di Malaysia pun dihitung dari banyaknya tonase buah kelapa sawit yang diambil setiap harinya. Dan rata-rata yang bekerja di perkebunan kelapa sawit di Tawau, Malaysia dapat mengantongi uang sekitar 350.000 sampai 400 per hari. Hal ini juga yang mendorong banyaknya orang Indonesia berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Malaysia. Perkembangan kasus sengketa perbatasan Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik. Indonesia dan Malaysia sudah sepakat bahwa garis perbatasan antar negara akan berada di garis koordinat 4 derajat 10 menit lintang utara, sebagaimana disepakati Inggris dan Belanda dahulu kala. Persoalannya, pilar-pilar perbatasan alias patok batas negara yang sudah menjadi peninggalan Belanda dan Inggris itu sudah tidak berada di garis koordinat tersebut. Akibatnya perbatasan yang harus berbentuk garis lurus menjadi berbelok-belok, dan itu berpengaruh pada luasnya wilayah Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia dan Malaysia juga telah sepakat untuk menghancurkan pilar peninggalan Inggris dan Belanda dan akan membangun pilar yang baru yang berada di garis koordinat 4 derajat 10 menit lintang utara.